Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal, NPM 224100176 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 05. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang simbol dalam interpersonal. Yang pertama, pengertian simbol. Simbol adalah tanda yang digunakan dalam suatu komunikasi atau kumpulan, di mana dalam komunikasi tersebut telah mengetahui arti simbol yang digunakan. Berfungsi sebagai penyampai pesan informasi dalam kelompok tersebut lalu memberikan suatu makna yang diterima oleh komunikan. Selanjutnya, bentuk-bentuk simbol verbal. Simbol-simbol verbal menunjukkan makna atau emosi melalui kata-kata tertulis atau kata-kata yang diucapkan. Yang kedua, nonverbal. Simbol-simbol nonverbal digunakan untuk menerjemahkan pikiran seseorang dalam cangkupan yang sangat terbatas seperti dengan gestur, postur, dan intonasi. Selanjutnya, contoh simbol verbal. Komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media, contoh seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon. Sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media, surat, lukisan, gambar, dan grafik. Selanjutnya, contoh simbol dan verbal. 1. Bahasa tubuh atau kinesik. Gerakan-gerakan tubuh atau badan berupa gerakan dari sebagian atau seluruh tubuh maupun benda-benda yang digerakkan pelaku komunikasi. 2. Ekspresi wajah dan kontak mata. Mata adalah alat komunikasi paling berarti dalam memberikan isyarat tanpa kata. Ungkapan pandangan mata mengundang atau lirikan mata memiliki arti adalah isyarat yang ditimbulkan oleh gerakan mata. Yang ketiga, proxemic atau kedekatan jarak. Mencakup durasi yang dianggap cocok untuk suatu keaktifan, banyaknya keaktifan yang dianggap dan diterapkan dalam jangka waktu tertentu, serta ketetapan waktu. Keempat, artifaktual atau penampilan. Komunikasi yang berlangsung melalui pakaian dan penataan berbagai arteak, misalnya pakaian, dandanan, barang perhiasan, kancing baju, atau furnitur rumah. Yang kelima, kronemik atau penempatan waktu. Digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau dekat tingkat keakraban dengan orang lain. Menunjukkan seberapa besar penghargaan, suka atau tidak suka, perhatian terhadap orang lain. Yang keenam, paralinguistik atau intonasi suara. Seperti nada bicara, volume suara, dan ketinggian nada yang digunakan dalam suatu pembicaraan. Contoh simbol nonverbal yang terakhir yaitu sentuhan. Sentuhan bisa digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai emosi, misalnya kasih sayang, keakraban, dan simpati. Selanjutnya, fungsi simbol nonverbal. 1. Repetisi. Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. 2. Substitusi. Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Aci tanpa bercakap, Anda bisa berinteraksi dengan orang lain. 3. Kontradiksi. Perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal dan bisa memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Yang keempat, aksentuasi. Memperteguh, menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Yang kelima, komplement. Perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Selanjutnya, contoh penggunaan simbol dalam keseharian. Menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju, menyentuh kepala ketika merasa pusing, dan menunjukkan ibu jari untuk memberikan pujian. Warna hitam untuk menyimbolkan kedukaan. Warna putih sebagai simbol kesucian. Ketika di perjalanan maka kita akan dapat dengan mudah mengetahui lokasi restoran ataupun SPBU dengan melihat rambu-rambu yang berupa gambar. Sekian penjelasan secara singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.